Informasi lainnya pemirsa, sidang perdana gugatan cerai Atalia Pratia terhadap suaminya Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Keduanya tidak hadir dalam sidang tersebut. Sidang cerai perdana Atalia RK mengagendakan pemeriksaan identitas para pihak dan kuasa hukum. Kuasa hukum Atalia Praratia mengatakan kliennya menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Setelah tahap awal, persidangan akan dilanjutkan dengan proses mediasi yang akan menghadirkan langsung para pihak terkait. Sementara penentuan apakah sidang digelar secara terbuka atau tertutup menjadi kewenangan majelis hakim. Sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Sementara itu pemirsa, dunia maya digemparkan isu perselingkuhan antara aktris Davina Karamoy dengan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Keduanya kompak membantah bahkan pihak Davina berniat untuk melaporkan penyebar isu tersebut. Aktris Davina Karamoy menjadi buah bibir publik bukan karena film terbaru yang ia bintangi, melainkan isu sebagai orang ketiga yang menerpa dirinya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, aktris yang hobi olahraga padel ini diusukan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dengan istri sah Nina. Gerah dengan tuduhan yang menggaung di tengah masyarakat, Davina akhirnya menjawab bahwa tudingan itu sudah kelewat batas. Tak ingin tinggal diam, ia kemudian mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap penyebar isu. Senada dengan Davina, ex-Menpora Dito Aryo Tejo juga membantah artis inisial DK jadi penyebab keretakan rumah tangga mereka. Dalam keterangan tertulis, Dito menjelaskan kronologi proses perceraian dengan istri sah jauh berjalan sebelum perkenalan dengan Davina. Sorotan terhadap Davina dan Dito masih terus berlanjut dan hingga kini publik masih menanti pernyataan resmi dari kedua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi kericuhan terjadi saat sidang paripurna DPRD ND bersama dengan Bupati ND. Hujan interupsi dan gebrakan meja mewarnai sidang paripurna. Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, yang disoroti lewat forum hak angket. Kemudian seharusnya kan pemerintah sudah ada bupati yang menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Viral, seorang pria tanpa identitas mengamuk sambil membawa senjata tajam di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Aksi nekat sempat memicu kepanikan warga dan pengendara yang melintas. Peristiwa menegangkan terjadi di sekitar lapak pedagang kaki lima yang berada di kota Bojonegoro, Jawa Timur. Warga berusaha tangkap pria tanpa identitas secara beramai-ramai agar tidak melukai orang lain dengan senjata tajam yang digenggam olehnya. Pelaku berupaya menyerang setiap orang yang ada di depannya. Pelaku membuat warga sekitar serta para pengendara yang melintas panik. Sejumlah warga berupaya menenangkan dan melerai pelaku, namun pelaku justru melakukan perlawanan.
Tanpa sebab yang jelas, pelaku mengamuk dan mengeluarkan sebilah celurit dari dalam jok sepeda motornya. Itu langsung ngamuk-ngamuk ke warga setempat, Pak ya? Iya, pada yang marung di wedang ronde itu. Gitu ya. Sempat melukai orang atau enggak, Pak? Enggak. Oh, enggak. Hingga saat ini belum diketahui pasti motif pelaku melakukan aksi tersebut. Aparat masih melakukan pendalaman dan penanganan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Ainus melaporkan. Pemirsa diduga tidak terima diklakson karena timbulkan kemacetan. 2 juru parkir liar menganiaya seorang pengendara motor di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Polisi langsung bergerak cepat meringkus kedua pelaku. Seorang pengendara motor merekam dirinya sendiri saat menjadi korban pemukulan oleh 2 jukir liar di kawasan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski telah berusaha menghindar, namun kedua pelaku kembali melepaskan bogem mentah ke wajah dan kepala korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat mencari pelaku. Kedua pelaku berhasil ditangkap saat tengah asik nongkrong di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku merupakan jukir liar yang biasa parkir di kawasan tersebut. Aksi pengeroyokan bermula, korban yang mengendarai sepeda motor penuh muatan membunyikan klakson beberapa kali karena terganggu dengan kemacetan yang terjadi. Pelakunya ada 2 orang yang bekerja sebagai tukang parkir, lalu korbannya adalah pengendara motor yang sedang melintasi jalan tersebut. Diduga adanya cekcok karena 2 orang tersebut menyebabkan sedikit kemacetan sehingga korban mengklakson. Oleh karena itu, pelaku tidak terima, kemudian melakukan pemukulan. Kemudian korban sempat memisahkan diri karena dilerai warga, tapi pelaku tetap mengejar. Akhirnya korban juga tetap melanjutkan berkendara. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara di atas 2 tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Aidis melaporkan. Ya, Sabrina, nih sekarang ini modus pencurian lagi marak-marak terjadi dan juga modusnya macem-macem. Ada juga yang pura-pura beli. Terus juga ini kasusnya seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri ponsel pedagang sate di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ya, ia berpura-pura membeli sebelum beraksi. Seorang pengendara sepeda motor berhenti untuk membeli sate di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pedagang wanita yang bernama Dewi ini pun langsung sibuk menyiapkan pesanan pelanggannya. Namun ia tak menyadari pria itu mengincar ponsel miliknya. Setelah mencuri, ia berpura-pura pamit pergi ke minimarket untuk mengambil uang, namun pria itu tak kunjung kembali. Setelah pesanan selesai dibuat, korban baru sadar ponselnya telah raib. Bakar sate di depan, tiba-tiba dia masuk pesan sate. Mungkin karena udah ngeliat HP ada di sini kali ya. Dia modusnya pesan sate, bilangnya pas pesan sate itu mau ditinggal, mungkin HP udah diambil sama dia. Maraknya aksi pencurian di wilayah Cilengsi membuat warga semakin resah. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelakunya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan.